Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mesin genset 2 tak, ketika akan dites hidup dan susah untuk dinyalakan, dan sobat semua telah melakukan tes teknik metode pancingan dan ternyata tidak bisa hidup juga. Cek busi, ternyata businya basah, dan kasus ini biasanya pengapian pada mesin genset tidak ada. Nah, prosedur, cara atau solusi yang biasa saya lakukan adalah yang pertama, cek pengapian pada busi, pengecekan pada desi close, pengecekan pada CDI, pengecekan pada spool pengapian, alur pengapian pada mesin genset. Nah, agar sobat semua mengerti alur komponen pengapian pada mesin genset 2 tak dan 4 tak, itu ada 5 komponen yang bekerja. Alur pertama dimulai dari flywheel. Nah, bentuk flywheel pada mesin genset 2 tak seperti ini. Dan bentuk flywheel mesin genset 4 tak seperti ini. Fungsi flywheel pada mesin genset adalah yang pertama, sebagai posisi tempat engkol atau menghidupkan mesin genset. Yang kedua, untuk menjaga kestabilan putaran mesin genset ketika menyala. Yang ketiga, sebagai pemberi gaya frekuensi arus atau biasa disebut induksi elektromagnetik. Nah, pada flywheel ini di bagian dalam ada tertanam magnet. Alur yang kedua, spool atau gulungan. Spool gulungan ini berfungsi sebagai gulungan penghasil energi listrik sebagai kebutuhan pengapian busi pada mesin genset. Alur yang ketiga, CDI. Umumnya fungsi CDI sebagai pengatur percikan pada api busi dan penstabil arus yang datang dari spool atau kumparan penghasil listrik. Nah, bagaimana jika genset milik sobat tidak ada CDI-nya dan arus listrik pengapian langsung diarahkan ke ignition coil atau desi close? Simple aja sob, karena itu juga buatan dari pabrikan. Tentunya mereka punya hasil penelitian sendiri dan punya jawaban sendiri. Kelebihan dan kekurangan pada umumnya mesin genset yang tidak memakai CDI. Kelebihannya, komponen yang dipakai menjadi sedikit dan sistem pengapian yang simple. Kekurangannya, komponen yang akan sering rusak adalah bagian ignition coil atau desi close dan businya. Kenapa? Karena komponen ini langsung menerima arus tanpa difilter oleh CDI. Jadi jangan heran kalau genset tanpa CDI, komponen yang cepat rusak adalah desi close dan busi. Nah, bagaimana genset dengan sistem pengapian yang memakai CDI? Nah, keuntungan genset yang memakai CDI, lifetime komponen bisa menjadi lama. Kalau rusak pun umumnya hanya pada CDI-nya dan businya. Kenapa? Karena arus yang tidak teratur akan distabilkan terlebih dahulu oleh CDI. Alur yang keempat, ignition coil atau desi close. Fungsi pada komponen ini adalah sebagai pengubah tegangan kecil menjadi besar untuk menuju busi agar si busi percikan apinya besar, atau simpelnya untuk memperbesar arus listrik. Alur yang terakhir menuju komponen busi. Oke, untuk busi umumnya adalah sebagai pemberi percikan api ke dalam ruang bakar untuk membakar campuran bahan bakar dan udara. Cara mengatasi, mengetahui, dan solusi jika busi tidak mengeluarkan percikan api. Oke sobat semua, kita tidak bisa langsung menyalahkan komponen mana yang tidak bisa berfungsi dengan normal atau rusak. Kita harus cek semua. Nah, alur untuk pengecekan sobat harus mulai dari busi, desi close, CDI, dan spool. Cara mengecek tanpa alat. Oke sobat semua, pasti masing-masing dari kita tidak memiliki alat seperti multimeter untuk pengecekan setiap komponennya. Nah, di sini saya akan bagikan cara yang biasa saya lakukan tanpa menggunakan alat. Cara cek busi yang pertama adalah seperti ini. On-kan saklar dan engkol. Jika api busi terlihat, artinya busi normal. Jika percikan api busi tidak terlihat, gunakan cara cek busi yang kedua. Cara cek busi yang kedua.
Yang harus kita lakukan adalah pegang ujung kepala busi, onka, saklar, dan engkol. Jika tidak terasa setruman, artinya busi mati. Dan jika busi terasa setruman, artinya pengapian normal. Solusi jika busi mati adalah ganti busi dengan yang baru. Jika sudah diganti busi baru, ternyata api pada busi tidak keluar juga. Ada beberapa komponen yang paling sering mati atau tidak berfungsi adalah CDI-nya dan desiklosnya. Yang sering bermasalah sih CDI-nya. Solusi jika busi normal dan genset susah hidup, gunakan metode teknik pancingan. Sobat bisa lihat videonya di sini. Metode pancingan pada mesin genset 2 tak dan metode teknik pancingan pada mesin genset 4 tak. Linknya ada di deskripsi dengan judul Cara Mengatasi Mesin Genset Susah Hidup dengan Metode Teknik Pancingan. Cara cek desiklos atau ignition coil tanpa alat. Cara cek desiklos pertama tanpa alat. Yang harus kita lakukan adalah memegang ujung kepala. Ini ambil obeng dan lakukan seperti ini. On-kan saklar dan engkol. Jika tangan merasakan setruman, artinya desiklos masih normal. Jika tidak ada terasa setruman, artinya desiklos mati. Cara cek desiklos kedua. Ambil obeng atau besi panjang, sambungkan ke kepala busi dan dekatkan. Atau laga dengan bahan besi seperti ini. Jika ada percikan api, artinya desiklos atau ignition coil normal. Jika tidak terlihat, lakukan cara cek desiklos yang pertama karena lebih akurat dan bisa langsung kita rasakan. Cara cek desiklos ketiga. Cara ini adalah yang biasa saya lakukan juga. Cek gulungan primer dan sekunder yang ada di dalam seperti ini. Ambil taspen DC atau ambil bola lampu sein motor, tempelkan seperti ini. Jika lampu hidup, gulungan atau kumparan antara primer dan sekunder masih tersambung. Jika tidak hidup, artinya gulungan di dalam terputus. Cara cek CDI tanpa alat. Oke, cara cek CDI yang biasa saya lakukan adalah dengan membandingkan CDI yang baru. Jadi, di cara ini kita harus membeli CDI baru sebagai perbandingan agar kita tahu CDI bermasalah atau tidak. Untuk harga CDI baru berkisar 30.000. Untuk membeli bisa di toko yang menjual aneka mesin ya sob. Dan ini adalah contoh CDI yang tidak rusak. Dan api busi keluar memercikan api. Nah, ini adalah contoh CDI yang rusak dan api busi yang tidak keluar. Nah, kenapa saya tidak membuat pengecekan secara simpel tanpa harus membeli CDI? Jadi begini sob, saya udah coba cek perbandingan antara CDI rusak dan tidak rusak dengan alat multimeter. Hasilnya tidak ada perbedaan dan masih membingungkan. Videonya akan menyusul ya sob. Cara cek spool tanpa menggunakan alat.
Oke, maksud saya tanpa menggunakan alat adalah kita tidak menggunakan alat multimeter. Jadi, di sini saya siapkan senter bekas. Atau sobat bisa pakai mancis yang ada senternya. Kita lepas semua kabel yang terhubung dengan CDI. Oke, kabel spool di dalam genset 2 tak ini ada 4 kabel. Ada 2 warna hitam, 1 warna putih, dan 1 warna merah. Untuk sobat, agar tidak lupa harus diberi tanda agar tidak lupa pemasangannya kembali. Seperti yang saya lakukan sebelum saya hafal semua kabelnya. Seperti ini. Pengecekan utama saya lakukan pada kabel warna hitam dan putih. Jika lampu senter menyala, artinya kedua kabel warna hitam dan putih ini yang terhubung dengan CDI masih terhubung dan tidak putus. Oke sobat, itulah tadi cara cek komponen mesin genset tanpa menggunakan alat multimeter, yang mudah-mudahan bisa sobat lakukan di rumah. Dan harus diingat, sistem pengapian pada mesin genset 2 tak dan 4 tak tidak berhubungan dengan gulungan penghasil listrik atau generatornya. Sistem pengapian pada mesin genset independen atau tunggal. Garis besarnya, komponen hanya busi, DC close, CDI, dan spool. Contoh, pada mesin genset merek Matahari ini, lihat gulungan generatornya sudah tidak ada atau sudah dipreteli. Tapi, jika kita akan menghidupkan, mesin masih bisa menyala. Nah, saran untuk sobat yang akan membeli mesin genset 2 tak bekas, pastikan cek keadaan fisik, cek kondisi berat genset. Jika ringan gulungan dinamo yang di dalamnya, artinya sudah dicuri. Dan pastikan tes terlebih dahulu agar tidak tertipu. Jadi, ketika genset milik sobat sangat susah hidup, untuk pengecekan, alurnya cukup busi, DC close atau ignition coil, CDI, dan spool gulungan. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Untuk sobat yang belum subscribe, silahkan di subscribe, karena subscribe itu gratis. Karena di channel ini kita akan selalu membahas. Sekian, terima kasih. Saya Ilham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.